sampai dengan kesepakatan putusan perkara nomor 03/KPPU-L dan 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 tidak ada keinginan dari saudara Billy Sindoro yang diakomodasikan atau dimasukkan dalam putusan tersebut. Bila penuntut umum menilai bahwa perubahan redaksional putusan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Komisi Tri Anggreni dan anggota Majelis Komisi Beni Pasaribu pada tanggal 29 Agustus 2008 ketika saya sedang sholat merupakan bentuk akomodasi dan keinginan dari saudara Billy Sindoro, tentunya bukan saya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Begitu pula, bila dalam perkara ini ada upaya dan bukti pemberian uang tanda terima kasih dari saudara Billy Sindoro kepada saya, maka itu adalah atas inisiatif saudara Billy Sindoro sendiri. Dalam kesaksian tertulis pada tanggal 19 Januari 2009 yang lalu, saya sudah menyatakan bahwa dari sikap saya selama berkomunikasi dan bertemu dengan saudara Billy Sindoro, seharusnya tidak perlu saudara Billy Sindoro meletakkan tas yang berisi uang 500 juta di lantai lift ketika saya akan pulang. Bila pemberian tanda terima kasih tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi, saya berharap diberi perlakuan yang sama seperti penerima gratifikasi lainnya. Bila saudara Agus Condro dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga pernah menerima gratifikasi tidak ditahan oleh KPK, hendaknya saya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya mengakhiri tanggapan terhadap surat dakwaan penuntut umum, saya ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa sebagai wujud dari tanggung jawab publik saya sebagai anggota KPPU, maka pada tanggal 5 Februari 2009 yang lalu, saya telah mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, dasar pengunduran diri saya ini adalah atas permintaan sendiri. Mulanya saya bermaksud untuk mengajukan pengunduran diri kepada Bapak Presiden pada saat saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 September 2008. Namun atas saran dan pertimbangan dari Ketua KPPU dan teman-teman anggota KPPU lainnya, rencana tersebut tidak jadi dilakukan. Karena saat itu saya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa dan belum jelas apa dakwaan terhadap saya oleh KPK. Dua, dengan telah diberikannya surat dakwaan oleh penuntut umum KPK pada saya pada tanggal 31 Januari 2009 yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bersama ini saya juga ajukan permohonan pengunduran diri saya sebagai anggota KPPU periode 2006-2011. Tiga, walaupun proses persidangan perkara saya di Pengadilan Tipikor ini baru akan dimulai pada hari ini dan belum tahu apa putusan dari Majelis Hakim Tipikor nantinya, saya tetap ajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota KPPU periode 2006-2011 kepada Bapak Presiden sebagai wujud dari tanggung jawab publik saya terhadap kasus yang menimpa saya saat ini sebagai anggota KPPU periode 2006-2011. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi penyelenggara negara pada khususnya dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor nanti, saya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan saya yang diduga oleh penuntut umum sebagai tindakan yang melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas. Sejak awal penetapan saya sebagai tersangka dan sampai proses persidangan ini, saya akan tetap bersifat kooperatif dan akan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya saya alami, saya lihat dan saya ketahui dengan penuh kejujuran. Sifat kejujuran inilah yang selama ini saya pegang teguh dalam setiap aktivitas saya, dalam menjalankan amanah serta pengabdian pada bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Pengadilan Tipikor dapat berjalan dengan lancar dan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap perkara saya. 5. Di samping alasan di atas, perkenankan saya juga menyampaikan kepada Bapak Presiden alasan pribadi saya terhadap permohonan pengunduran diri ini. Kasus saya yang saya alami saat ini saya pandang sebagai cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Oleh karenanya berdasarkan pengalaman pribadi selama ini dan sesuai dengan pemahaman saya sebagai seorang Muslim, maka saya harus melakukan hijrah dari kegiatan yang saya lakukan selama ini sebelum ini kepada kegiatan lain yang lebih baik setelahnya. Pengunduran diri sebagai anggota KPPU periode 2006-2011 ini saya pandang merupakan awal dari hijrah tersebut. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya kepada KPK saya berharap untuk dapat mencegah bentuk konspirasi jahat sebagaimana yang saya ungkapkan di atas, agar tidak terjadi lagi korban-korban seperti saya. Dan pada Majelis Hakim yang mulia saya berharap dapat memutuskan perkara ini dengan benar